Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tema yang berjudul Terjadinya Hari Kiamat Menurut Sains dan Ilmu Pengetahuan Modern. Saya pernah mendengar di salah satu media sosial dalam sebuah video ada seorang yang mengaku beragama Islam, tapi dia tidak percaya adanya hari kiamat. Bahwa kiamat itu adalah omong kosong belaka. Nah, saya pernah iseng-iseng memberikan komen bahwa kiamat itu sekarang sudah bisa dibuktikan oleh sains dan ilmu pengetahuan modern sebagai suatu kebenaran. Akan tetapi dia tetap tidak percaya dan membalas komen saya itu dengan dua kata, mimpi kamu katanya. Makanya dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat dan hitungannya yang sangat rumit secara matematika menurut seorang ilmuwan fisika modern yang bernama Stephen Hawking. Dia sebagai profesor matematik di Universitas Cambridge, posisi yang dulu pernah dipegang oleh ilmuwan ternama penemu teori gravitasi yang bernama Isaac Newton. Dalam sebuah bukunya yang berjudul The Black Hole atau Lubang Hitam, kebetulan 20 tahun yang lalu saya pernah membeli dan membaca buku tersebut. Dia membuat suatu teori akan kehancuran total alam semesta. Akan tetapi sebelum saya lanjut, bagi Anda yang baru menemukan channel video saya ini, silahkan like jika kalian suka dan klik tombol subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Kapan terjadinya hari kiamat tersebut, tidak ada seorang pun yang tahu. Nabi pun tidak tahu. Hanya Allah sendirilah yang mengetahuinya, perkara yang gaib. Dan kita wajib mengimaninya. Nah, di sini Stephen Hawking ceritanya, dia mencoba memprediksi kapan terjadinya kehancuran total alam semesta itu berdasarkan hitungan matematik dan ilmu fisika yang dia kuasai. Tapi ini bukanlah sesuatu untuk dipercaya loh. Ini hanya berdasarkan perkiraan semata secara teoritis. Sebab kapan pastinya terjadi kiamat itu hanya Allah lah yang tahu. Dalam kesimpulan yang saya pelajari dari teori di atas, saya memiliki sebuah pendapat atau suatu teori berdasarkan penemuan manusia di bidang fisika tentang alam semesta. Ini hanya semacam prediksi dan perkiraan semata dari saya, jadi tidak perlu dipercayai. Menurut saya, kiamat itu kemungkinan bisa terjadi dalam beberapa macam dan bentuk. Yang pertama adalah kiamat dunia, di mana terjadinya kehancuran yang ada di dunia, akan tetapi bumi tetap ada dan bisa memulihkan kembali dirinya sendiri. Contohnya adalah terjadinya banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Atau jauh sebelumnya lagi, yaitu tentang teori kepunahan dinosaurus akibat adanya meteor yang menabrak bumi dan menyebabkan kehidupan di bumi punah. Bahkan menurut seorang spiritualis dari Cina, dia adalah seorang pendiri organisasi yang memiliki pengikut 100 juta orang lebih di Cina. Dia mengatakan penglihatannya secara supranatural bahwa peristiwa kepunahan makhluk hidup di bumi akibat
adanya suatu bencana alam yang dahsyat bukan hanya terjadi sekali saja, akan tetapi sampai puluhan kali banyaknya. Nah, benar tidaknya walau alam bisawab. Sebab yang diceritakan dalam Al-Quran adalah pada peristiwa banjir besar Nabi Nuh yang menenggelamkan semua kehidupan di daratan, termasuk manusia. Kiamat yang kedua, berdasarkan teori Stephen Hawking, bahwa di langit banyak bintang atau matahari yang telah mati atau padam karena pada awal pembentukannya terlalu terang mengeluarkan cahayanya sehingga menjadi cepat padam. Dan menurut dia, matahari yang kita miliki pun suatu saat nanti akan padam juga. Namun hal itu diperkirakan akan terjadi sekitar sekian miliar tahun kemudian. Akan tetapi, kalau teori yang dia kemukakan itu adalah benar, ini cuma misalnya saja ya, tidak perlu dipercaya. Berarti akan ada juga yang namanya kiamat tata surya. Tata surya kita terdiri dari matahari sebagai orang tua dari 9 planet termasuk bumi yang ada di dalamnya, bersama puluhan bulan, komet, asteroid. Jadi, jika matahari kita benar-benar padam, maka dia akan membentuk semacam lubang hitam yang akan memiliki kekuatan yang maha dahsyat untuk menyedot atau melahap benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti sebuah magnet raksasa, termasuk bumi, bulan, dan semua planet akan ketarik dan melebur ke dalam matahari. Akan tetapi bintang di langit dan sekitarnya tetap ada dan berjalan normal mengeluarkan cahaya seperti biasanya. Hanya tata surya kita sajalah yang akan mengalami kehancuran jika teori Stephen Hawking itu adalah benar adanya. Kiamat yang ketiga adalah kiamat total alam semesta. Semua benda-benda yang ada di langit bergerak dalam kecepatan yang luar biasa. Bulan berputar mengelilingi bumi. Bumi berputar mengelilingi matahari. Matahari berputar mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Galaksi adalah tempat berkumpulnya miliaran bintang. Dan di langit ada banyak sekali galaksi yang tidak terhitung. Mungkin kalau di bumi, galaksi itu seperti pulau dan langit adalah lautannya. Nah, galaksi ini pun ternyata sedang bergerak dengan kecepatan yang luar biasa secara bersamaan menuju satu titik. Ketika galaksi itu saling merapat dan berdesak-desakan, maka pada saat itu terjadilah gesekan dan goncangan hebat yang menyebabkan tabrakan antar bintang di langit secara massal. Al-Quran menyebutkan ketika langit digulung, ketika matahari berjatuhan atau berserakan. Nah, jadi pada saat itulah hari kiamat telah tiba. Stephen Hawking di dalam bukunya, dia memprediksi beberapa miliar tahun lagi ke depan peristiwa itu akan terjadi. Tetapi di sini saya tidak berani menyebutkan angkanya, karena kapan terjadinya kiamat itu hanya Allah lah yang tahu. Jadi kesimpulan dari yang saya uraikan di atas adalah bagaimana mungkin 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan suatu saat akan terjadi hari kiamat atau kehancuran total alam semesta. Dan ternyata akan terjadinya hari kiamat itu
betul-betul bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan modern sekarang ini. Dan perlu digarisbawahi, Stephen Hawking ketika menulis bukunya yang berjudul The Black Hole atau Lubang Hitam, dia masih melibatkan ada unsur Tuhan di dalamnya. Akan tetapi di buku karangan berikutnya yang berjudul A Brief History of Time, dia mengakui tidak adanya campur tangan Tuhan dalam pergerakan benda-benda di angkasa. Atau boleh dibilang di masa akhir hidupnya dia menganut paham ateis. Artinya tidak percaya adanya Tuhan. Nah, kalau yang ateis saja percaya adanya hari kiamat dan bisa dibuktikan sendiri lewat ilmu fisika, masa kita sebagai orang muslim yang percaya adanya Tuhan tidak percaya akan adanya hari kiamat? Gimana coba, apa gak malu tuh? Semoga apa yang sudah sampaikan di atas bisa menjadi renungan hidup untuk kita semua agar bisa lebih baik lagi dalam kehidupan di masa yang akan datang dengan banyak melakukan amal kebaikan dan ibadah. Pada kesempatan video kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekeliruan penafsiran, itu datangnya dari saya pribadi. Sebab kebenaran hanyalah milik Allah semata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.